Pemirsa, misteri kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan banyak pertanyaan. Polisi berpacu dengan waktu menelusuri berbagai kemungkinan penyebab meninggalnya sang diplomat. Polisi menyebut jika hasil otopsi Daru telah selesai dilakukan, apakah otopsi ini menjadi penentu untuk menjawab penyebab kematian Daru? Analisanya kita bahas bersama dengan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Arief Sulistianto. Pak Arief, selamat sore. Selamat sore, Leonard. Ya, Pak Arief, polisi mengatakan sudah selesai melakukan otopsi. Apakah dari otopsi itu kita bisa langsung mengetahui, Pak Arief, penyebab kematian Arya Daru? Iya, otopsi itu merupakan salah satu langkah penting dalam pengungkapan perkara penemuan mayat seperti halnya kasus Daru ini ya. Yang pertama, untuk menentukan sebab kematian. Yang kedua, menentukan cara kematian. Yang ketiga adalah menentukan waktu kematian. Dan mengungkap jejak tindak kekerasan atau ada zat beracun di dalam darah atau di dalam perut korban. Apakah ada kekerasan tumpul, ataukah ada luka tajam, atau ada cekian, atau ada racun di dalam tubuh. Ini semua yang akan ditemukan diupayakan untuk ditemukan di dalam proses otopsi ini. Sehingga dikatakan oleh Leonard tadi, apakah ini satu-satunya? Bukan. Ini salah satu upaya untuk mengungkap apa sih sebenarnya penyebab kematian dari korban ini. Nah, dari hasil otopsi ini nanti akan dikembangkan melangkah. Kalau mungkin tidak ada tanda-tanda kekerasan, atau mungkin tidak ada racun, sehingga ini kemungkinan meninggal dunia karena perbuatannya sendiri, tentu ini bukan satu-satunya alat bukti. Dia akan didukung dengan yang lainnya. Kalau memang ada pembunuhan, seperti dikatakan kriminolog tadi, itu kan teori ya. Teori boleh kita jadikan rujukan, tetapi faktanya seperti apa? Karena saya dapat informasi dari seorang dokter bahwa hipoksia atau seseorang itu masih bertahan tidak bernapas ketika jalan napas ditutup itu masih ada waktu dalam waktu 3 menit. Nah, ini semua akan dipelajari oleh dokter forensik, memberikan masukan-masukan kepada penyidik, dan nanti penyidik yang akan melangkah apakah ada tulisan-tulisan atau pesan-pesan dari korban kepada keluarganya dan lain sebagainya. Begitu, Leonard. Pak Arief, jadi kalau dari otopsi yang sudah dilakukan, disebut tanggal 15 Juli ya Pak, itu kira-kira akan sudah cukup untuk menemukan penyebab kematian Daru, atau misalnya perlu ekshumasi Pak? Apabila diperlukan ada temuan-temuan baru lagi setelah dilakukan otopsi, setelah dimakamkan, ternyata dari olah TKP. Olah TKP kan sampai beberapa kali itu. Ada temuan baru lagi, ada yang perlu dikaitkan, maka bisa saja dilakukan bongkar mayat. Tetapi kalau sudah dilakukan otopsi secara lengkap, tentu itu sudah cukup menurut saya. Pak Arief, kalau kita melihat ini sambil ditayangkan juga ada beberapa potongan rekaman CCTV ya Pak. Kita juga melihat sudah mulai banyak spekulasi. Ada yang bertanya kenapa orang yang dalam gambar adalah disebut penjaga kos, tidak mengetuk ketika dimintakan oleh istri dari Daru untuk mengecek. Lalu ada juga yang tadi mengatakan kenapa yang langsung dibuka adalah jendela bukan pintu. Kalau melihat potongan-potongan ini, pengalaman Anda Pak Arief, polisi penyidik itu sudah punya CCTV lengkap atau seperti apa Pak? Ini perkiraan ya, karena saya tidak melakukan penyidikan. Dari teknis penyidikan, setiap ada kejadian seperti ini, ada CCTV, kemudian ada rekaman-rekaman yang lain, gadgetnya korban, itu pasti sudah diamankan oleh para penyidik, di-download CCTV-nya, sehingga itu yang akan dianalisis. Mengapa kok tidak membongkar pintu? Kenapa dia yang dibongkar jendelanya? Nah, tentu itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik, yang jawabannya pasti sudah ada di tangan penyidik. Itu nanti yang akan di cross check dengan hasil otopsi yang sudah dilakukan.
Tentunya kalau memang itu pembunuhan, ada jejak-jejak kekerasan yang terjadi, Ya. atau ada minuman yang membuat korban ini pingsan, mungkin di dalam darahnya atau di dalam perutnya ada racun, ada obat-obatan yang membuat tidak sadarkan diri. Ya. Kemungkinan masih banyak dan itu mungkin sudah ditemukan di dalam proses otopsi. Ini sebagai mantan Kabar Eskrim, Pak Arief, Anda tentunya kelihatan dari wajah Anda, kalau saya boleh juga mencoba membaca, kelihatannya sudah punya keyakinan bahwa junior-junior Anda, para penyidik, sebetulnya sudah tahu juga gambaran lengkap, tapi masih menunggu dan memformulasikan kesimpulan. Benar begitu atau bagaimana, Pak Arief? Nah, kalau saya tersenyum bukan berarti optimis ya, saya selalu optimis itu Leonard. Saya menilai penyidik sangat hati-hati, dia tidak mau gegabah, karena ini berkaitan dengan harapan dari keluarga korban, ya tentunya jawabannya tentu tidak bisa sembarangan, harus fix. Seandainya bunuh diri, ini fakta-faktanya. Seandainya dibunuh, mungkin ini pelakunya harus bisa ditemukan, sehingga tidak bisa hanya memberikan jawaban ini bunuh diri, tapi buktinya nggak ada. Betul-betul penyidik ingin menyajikan satu hasil yang betul-betul akuntabel, yang bisa objektif, didukung dengan alat bukti dan make sense, seperti saya katakan itu. Kalau melihat ya namanya spekulasi ya Pak Arief ya, juga sudah mulai sempat malah di awal-awal kalau saya ingat dikait-kaitkan dengan profesi almarhum Darus sebagai diplomat muda. Ada yang mengaitkan dengan beberapa hasil kerja terkait dengan penyelundupan orang. Mungkin ada yang beredar spekulasi bahwa ini adalah tindakan balas dendam atau semacam itu. Apakah dari pemeriksaan baik CCTV, otopsi nanti, para penyidik itu bisa menemukan motif penyebab kematian Daru? Apakah terkait dengan profesinya atau tidak, Pak Arief? Ya, itu tentu sudah dilakukan langkah-langkah pengumpulan informasi ya dari penyidik. Apakah ini ada kaitannya dengan dengan kegiatan yang bersangkutan, baik dalam hubungan pribadi dia, dalam hubungan pekerjaan, itu pasti penyidik sudah mempunyai informasi-informasi. Hanya mungkin sekarang sedang dikumpulkan semuanya. Saya tidak mau berspekulasi juga, oh ini oleh jaringan TPPO dan lain sebagainya karena dia pernah melakukan itu. Kalau ternyata nanti hasilnya hasil otopsi tidak mengatakan seperti itu, kan jadinya salah gitu. Jadi menurut saya kita tunggu saja dari hasil penyidikan sehingga betul-betul objektif. Kita tidak berasumsi, kita tidak berspekulasi, karena kasihan keluarga yang tiap hari menunggu berita dari ini kok begini, dari medsos begini, terus mana kepastian? Nah, inilah kita berikan ketenangan kepada keluarganya. Kepastian itu kan berkejaran dengan waktu ya Pak Arief. Semakin lama penyidikan ini akhirnya bisa kemudian membuat beredar macam-macam. Lalu juga kita berharap ada kepastian. Kalau penglihatan Anda Pak Arief, sebetulnya proses pemeriksaan penyidikan ini butuh waktu berapa lama? Kalau beberapa pemberitaan mengatakan kalau otopsi bisa 1-2 pekan, 2-4 pekan kalau itu otopsi lengkap dan termasuk toksikologi dan patologi, lalu juga ada analisis forensik sekitar 2 pekan. Kalau menurut Anda ini berapa lama Pak sebaiknya, atau kita harapkan bisa selesai pemeriksaan ini Pak, penyidikan ini? Ya, kalau saya sih pengennya secepatnya gitu. Hanya kata secepatnya ini kan relatif ya. Yang tahu adalah penyidik, di mana letak kekurangan yang harus dilengkapi oleh para penyidik. Menurut saya lebih baik jangan cepat tapi kelewatan. Lebih baik kita melangkah pasti, tetapi betul-betul objektif dan bisa diterima oleh semuanya bahwa inilah hasil dari penyidikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Begitu, Leonard. Langkah berikutnya Pak Arief, mungkin kalau Anda sebagai mantan reserse ya Pak, kalau saya boleh katakan begitu, lebih baik para penyidik fokus kepada tokoh yang mana nih Pak? Karena ada yang menyebut
penjaga kos itu kelihatannya bisa memberikan jawaban pasti karena yang paling pertama menemukan kondisi korban lalu membuka kamar atau kepada pihak-pihak lain, Pak Arief. Jadi di dalam proses penyidikan itu Leonard tidak difokuskan pada satu sasaran saja. Banyak sasaran yang tentu sudah dilakukan pembagian tugas oleh ketua tim penyidikan. Sehingga ada yang mengawasi otopsi, ada yang mencari jejak digital, ada yang melakukan pemeriksaan saksi, ada yang melakukan penyelidikan di luar dari lokasi itu. Itu semua merupakan langkah-langkah yang sudah dilakukan dan itu nanti akan dikumpulkan di dalam satu proses gelar perkara untuk memutuskan ini fakta seperti ini, dikait-kaitkan dan disimpulkan hasilnya seperti ini. Gitu. Iya. Baik, kita tentunya berharap betul bahwa kepolisian bisa dengan cermat dan kalau bisa cepat tapi tetap cermat menemukan penyebab supaya kemudian juga terutama keluarga korban bisa mendapatkan ketenangan. Terima kasih mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Arief Sulistianto sudah mencerahkan kami. Selamat sore Pak Arief. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.